Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anakku? Masih semangat mengikuti MPLS SMK Al-Mustaqim? Semoga masih semangat ya. Baiklah, sebelum saya menyampaikan materi, saya di sini akan perkenalkan diri dahulu. Nama saya Suroto. Saya di sini mengampu mata pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Pada rangkaian MPLS ini saya diamanai untuk menyampaikan materi pembinaan mental. Oke, mari kita simak materi berikut. Tetap semangat ya. Judulnya pembinaan mental. Jadi kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan nanti. Nomor 1, pengertian pembinaan mental. Yang kedua, faktor-faktor dan solusi. Kemudian yang ketiga, peran kita di sekolah. Sebenarnya seberapa penting sih pembinaan mental itu kita pelajari atau harus kita simak materi ini? Kata Bung Karno begini, tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi, mutlak perlunya. Begitu kata Bung Karno. Jadi pembinaan mental itu sangat perlu, apalagi kita di sini di negara Indonesia, di mana banyak budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ada budaya sopan santun, ada bagaimana tingkah laku kita di masyarakat, di sekolah, dan sebagainya. Kemudian, apa itu pembinaan mental? Pembinaan mental terdiri dari dua kata. Yang pertama, pembinaan. Yang kedua, mental. Pembinaan sendiri adalah suatu perbuatan membina untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi, pembinaan itu adalah bimbingan, bagaimana membina atau bimbingan supaya menghasilkan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya mental. Mental berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan atau proses berasosiasi dengan pikiran dan ingatan. Jadi apapun yang berkaitan dengan pikiran, ingatan, akal itu adalah merupakan mental. Lantas apa itu pembinaan mental? Ya, pembinaan mental adalah usaha yang dilakukan seseorang pembimbing dalam memberikan bimbingan kepada seseorang mengenai kondisi batin dan jiwa seseorang agar menjadi pribadi yang memiliki kesehatan mental dan bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, maupun itu di sekolah maupun di masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor dan solusi. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental? Ya, di sini ada 3. Yang pertama adalah frustasi, yang kedua pertentangan batin, yang ketiga kecemasan. Frustasi adalah suatu proses yang menyebabkan orang merasakan adanya hambatan terhadap terpenuhinya kebutuhannya. Jadi, karena kalian adalah seorang pelajar, jika ada hambatan dalam belajar, apa itu kesulitan atau bagaimana, itu merupakan salah satu bentuk dari frustasi. Lantas kalian tidak mengerjakan PR. Seharusnya itu tidak perlu dilakukan, karena kita dapat mengatasi hal tersebut dengan membangun komunikasi dengan teman-teman, kemudian membentuk kelompok belajar, kemudian tanya kepada orang yang lebih tahu atau kepada gurunya langsung, itu boleh. Jadi
supaya kita bisa terhindar dari frustasi tersebut. Yang kedua, pertentangan batin. Pertentangan batin terdapat dua macam dorongan, atau terdapatnya dua macam dorongan atau lebih yang berlawanan atau bertentangan satu sama lain dan tidak mungkin terpenuhi dalam waktu yang sama. Jadi begini contohnya, ketika kalian mendapatkan PR, kemudian kalian mau mengerjakan, pada saat itu ada teman yang menghampiri kalian ke rumah kalian, mau ngajak main, kemudian mau ngajak kemana atau melakukan hal-hal yang lain. Kemudian kalian itu membutuhkan pilihan ya. Jadi kalau kalian pilih yang mana, mengerjakan PR dulu atau main dulu dengan teman-teman? Tentunya mungkin enak yang main, tetapi di sisi lain kalian akan masih terbebani dengan tanggung jawab kalian, yaitu mengerjakan PR. Jadi bagaimana solusinya? Ya tentu saja kalian sebagai pelajar harusnya kalian mementingkan apa yang lebih penting dahulu, jadi baru nanti mengerjakan yang lainnya. Jadi kalian itu harus mengerjakan PR tersebut, kemudian baru main, begitu. Yang ketiga, ada kecemasan. Kecemasan adalah manifestasi dari berbagai proses emosi yang bercampur baur yang terjadi ketika orang sedang mengalami tekanan perasaan atau frustasi dan pertentangan batin. Jadi begini, ketika kalian sudah mengalami frustasi, ada pertentangan batin, itu nanti hasilnya akan menjadi kecemasan. Jadi cemas, wah saya belum ini mengerjakan PR, tapi PR-nya sulit. Oh ini ada temennya yang ngajak main, gimana ya? Oh enak yang main saja kali ya, tapi ada tanggung jawab. Itu adalah suatu bentuk kecemasan. Besok kalau di sekolah waktu dikumpulkan saya belum mengumpulkan, bagaimana? Kan begitu. Itu adalah suatu bentuk dari kecemasan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya di SMK Al-Mustaqim di sini itu ada guru BK, kemudian ada bapak ibu guru, ada teman. Itu kita bisa sharing, bisa saling berbagi atau untuk memecahkan masalah kalian. Lalu ketika di rumah bisa konsultasi dengan orang terdekat kalian. Misalkan orang tua, ada kakak, ada adik, atau teman dekat kalian lah. Dan selalu berpikir positif. Ini adalah kuncinya. Jadi selalu berpikir positif. Apapun, jika kalian berpikir positif, bermindset positif, itu akan menghasilkan suatu tindakan yang mana itu adalah positif juga. Jadi ketika kalian berpikir negatif, itu nanti tindakannya juga negatif. Kalau kalian berpikir positif, nanti tindakannya juga akan mengikuti. Jadi karena di sini kalian ada seorang pelajar, siswa-siswi SMK Al-Mustaqim itu. Jadi kalian itu harus membangun mindset yang positif supaya nanti kalian itu dapat mengikuti semua rangkaian pembelajaran di SMK Al-Mustaqim. Kemudian setelah itu nanti setelah lulus dari SMK Al-Mustaqim kalian melanjutkan kuliah, kemudian melanjutkan lagi ke jenjang S2 dan sebagainya. Jadi bagaimana nanti kalian itu diciptakan sebagai
generasi emas pada 2045 yang berdaya saing dengan yang lain. Jadi kalian tuh disiapkan bagaimana menjadi generasi emas. Jadi kalian tuh harus semangat. Bagaimana caranya? Caranya adalah mental kalian yang harus dirubah dulu. Perbaiki dulu mentalnya, atau kalian tambah dulu mentalnya menjadi positif. Jadi berpikir selalu positif, tindakannya selalu positif, begitu. Selanjutnya ada pembinaan dan peran. Jadi di SMK Al-Mustaqim ini ada beberapa poin atau nilai yang dikembangkan di sini. Jadi kalian itu beruntung sekali bisa bergabung dengan SMK Al-Mustaqim, karena selain mata pelajaran formal yang kalian dapatkan, tentunya ditambah dengan tambahan-tambahan materi keagamaan. Jadi di sini ada 5 poin. Yang pertama ada poin religius. Lalu apa peran kalian di sini di sekolah? Ya tentu saja kalian di rumah berniat untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelah sampai di sekolah mengikuti pembiasaan. Di sini tuh ada beberapa pembiasaan seperti membaca sholawat, sholat duha, duhur, dan tahfiz Quran. Jadi kalian mengikuti semua itu rangkaian pembiasaan tersebut. Karena begini, agama itu suatu landasan yang bisa membuat mental kita menjadi positif. Jadi ada kaitannya dengan mindset positif dengan keagamaan. Itu erat kaitannya. Jadi ketika kalian melakukan atau melaksanakan pembiasaan yang dilakukan di SMK Mustaqim, itu insya Allah mindset kalian akan menjadi positif. Jadi tidak hilang kecemasan, hilang kesulitan, kemudian pikiran kalian jadi positif. Itu. Yang kedua ada nasionalisme. Di SMK Al-Mustaqim itu ada beberapa kegiatan. Jadi kalian bisa berperan di situ. Contohnya mengikuti bendera sebagai wujud cinta tanah air. Kemudian taat pada peraturan yang berlaku di sekolah. Jadi bagaimana kalian itu mencintai tanah air? Yaitu dengan cara mengikuti upacara, kemudian mentaati peraturan yang berlaku, seperti itu. Bagaimana hati kita, jiwa kita itu selalu bersambung dengan negara kita. Bagaimana kita, ayo semangat kita membangun negara ini supaya negara ini maju. Jadi kita masih taraf berkembang nih. Bagaimana caranya kita untuk maju? Itu kita harus tanamkan. Jadi di SMK Al-Mustaqim sudah ada nilai-nilai yang kita kembangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kemandirian. Kalian dalam kemandirian dapat berperan sebagai siswa yang gemar membaca untuk menambah wawasan kita. Yang selanjutnya ada disiplin. Disiplin contohnya tidak terlambat masuk sekolah, kemudian tidak bolos, kemudian selalu mengerjakan PR. Itu suatu bentuk dari disiplin. Jadi itu nanti erat kaitannya dengan
yang mental positif tadi. Kalian menjadi positif, kemudian sekolahnya jadi lancar, seperti itu. Kemudian ada kreatif dan inovatif. Apa itu? Ya di sini bagaimana kalian itu mengoptimalkan kemampuan dalam belajar, kemudian mengikuti lomba dan menciptakan sebuah karya dari program jurusan masing-masing. Jadi di dalam kemandirian ini kalian itu harus berdaya saing. Tadi mau jadi negara maju ya. Jadi kalian itu harus mentalnya positif, kemudian kreatif dan inovatif. Kalian semaksimal mungkin kemampuan kalian keluarkan semua untuk bagaimana caranya ini. Bagaimana mengerjakan ini, bagaimana membuat ini. Kalian semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin. Ketika ada lomba, oke, saya akan ikut lomba nih supaya saya lebih berwawasan dari yang teman-teman yang lain atau bagaimana. Itu bisa kalian kembangkan di SMK Al-Mustaqim. Kemudian selanjutnya ada integritas. Jadi dalam integritas tersebut ada selalu bersikap jujur, kemudian bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada kita. Kalian sebagai pelajar dituntut. Jadi bagaimana kalian itu harus bersikap jujur. Kalau di sekolah saja tidak jujur, nanti bagaimana di luar? Kan begitu. Jadi kalian harus bersikap jujur. Kalian ketika salah, akui itu salah, tidak masalah. Akui kesalahan kita. Kemudian tidak berbohong kepada guru atau teman atau orang tua, itu lebih parah. Jadi kita harus selalu tanamkan sikap kejujuran kita. Kemudian ada tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu kalian sebagai pelajar, apa sih tanggung jawabnya? Ya macam-macam. Tanggung jawabnya ya salah satunya tadi mengerjakan PR. Ketika mendapat PR, kemudian ketika ada tugas itu kalian kerjakan. Kemudian tanggung jawab kalian kepada orang tua itu bagaimana? Oh, saya sudah disekolahkan sama orang tua nih di SMK Al-Mustaqim. Bagaimana cara kita supaya orang tua kita itu bangga kepada kita? Yaitu kalian harus tanggung jawab. Melalui apa? Ya melalui saya harus disiplin, saya harus jujur, saya harus bertanggung jawab, saya harus bermental positif. Begitu. Kemudian ada selanjutnya yang poin kelima, gotong royong. Di dalam gotong royong kalian dapat peran sebagai mengikuti dan menjaga kebersihan sekolah. Seperti kalau hari Jumat itu ada kerja bakti, kemudian melaksanakan piket kelas, itu kalian ikuti. Jadi bagaimana kalian itu ditanamkan sifat atau nilai gotong royong tersebut. Kalian tahu kalau kelasnya kotor, kemudian pas itu kalian mendapat jatah piket nih, jadi kalian langsung bersihkan. Kemudian pas ada sampah yang berserakan, kalian masukkan ke tong sampah. Itu suatu bentuk dari gotong royong. Kemudian ada kekeluargaan. Apa itu yang kita lakukan di dalam kekeluargaan? Ya contohnya begini, kita membantu teman kita ketika mereka membutuhkan, kemudian menjalin komunikasi antar warga sekolah, kemudian saling sapa antar
teman, kemudian mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru, kemudian apa lagi? Ya, seperti itu. Oke. Baiklah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Di antaranya, kalian harus berperan aktif dalam pembinaan mental SMK Al-Mustaqim, kemudian melakukan pembiasaan, kemudian ikut kerja bakti, kemudian memaksimalkan kemampuan kalian di SMK Al-Mustaqim. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.